Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syamsuri, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teori bilangan. Perkenalkan, nama saya Nur Auliadana dari program studi pendidikan matematika dengan NIM 2225240078. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS, yaitu sebuah esai yang berjudul Penerapan Teori Bilangan dalam Perkembangan Kriptografi Modern. Presentasi ini akan membahas latar belakang kriptografi, rumusan masalah, tujuan penulisan, perkembangan kriptografi, hingga bagaimana teori bilangan menjadi dasar algoritma kriptografi modern. Baik, saya akan masuk ke slide pertama. Pada slide ini dapat dilihat judul dari esai yang saya buat. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana teori bilangan seperti bilangan prima, logaritma diskrit, dan aritmetika modular menjadi fondasi utama berbagai sistem keamanan digital yang kita gunakan saat ini. Kriptografi telah digunakan sejak peradaban kuno sebagai cara untuk menjaga kerahasiaan pesan. Seiring kemajuan teknologi, kriptografi menjadi sangat penting dalam keamanan digital, seperti komunikasi internet, perbankan, keamanan perangkat, hingga blockchain. Fondasi utama kriptografi modern sangat bergantung pada teori bilangan, seperti bilangan prima, aritmetika modular, logaritma diskrit, dan fungsi satu arah. Jadi, pada bagian ini saya menjelaskan bahwa kriptografi sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno. Namun, perkembangan teknologi membuat cara-cara lama tidak lagi aman. Di era digital, hampir semua aktivitas, mulai dari komunikasi, transaksi, hingga penyimpanan data sangat bergantung pada kriptografi. Karena itu, teori bilangan menjadi sangat penting untuk menciptakan enkripsi yang kuat dan sulit ditembus. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam esai ini meliputi yang pertama ada bagaimana sejarah dan perkembangan kriptografi. Yang kedua, bagaimana teori bilangan berperan dalam kriptografi modern. Yang ketiga, bagaimana cara kerja Knapsack Crypto System dan apa kelemahannya. Yang keempat ada apa fungsi akar primitif dalam algoritma kunci publik. Yang kelima ada tantangan apa yang dihadapi kriptografi di era teknologi saat ini. Selanjutnya ada tujuan penulisan esai, yaitu yang pertama ada menjelaskan perkembangan kriptografi, yang kedua menguraikan hubungan teori bilangan dengan enkripsi modern, yang ketiga ada memahami cara kerja Knapsack Crypto System, selanjutnya ada menjelaskan peran akar primitif dan logaritma diskrit, dan terakhir mengidentifikasi tantangan kriptografi di era digital dan kuantum. Perjalanan awal kriptografi digunakan Mesir kuno, Yunani Romawi, Skytel Cipher, yaitu penyandian berbasis alat. Selanjutnya ada alkimi, yaitu analisis frekuensi pertama di dunia. Bukti bahwa kriptografi berkembang mengikuti kebutuhan menjadi informasi. Pada slide ini, saya membahas kriptografi pada masa Mesir, Yunani, dan Romawi. Contoh awalnya adalah Skytel Cipher dan analisis frekuensi oleh alkimi. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan merahasiakan pesan sudah ada sejak dulu. Era mesin mekanis. Pada abad ke-20, muncul mesin Enigma yang digunakan dalam Perang Dunia II. Mesin ini sempat dianggap tidak bisa dipecahkan, tetapi akhirnya berhasil dianalisis oleh Rejewski dan Alan Turing. Dari sini terlihat bahwa keamanan tidak cukup hanya mengandalkan alat, tetapi harus didukung matematika. Dampak komputer terhadap kriptografi, yaitu yang pertama ada algoritma klasik, maksudnya mudah dipecahkan oleh komputer.
Yang kedua ada cipher sederhana pecah dalam hitungan detik. Selanjutnya, diperlukan sistem baru berbasis matematika yang sulit dibalik. Lahirnya kriptografi modern. Nah, jadi era mesin mekanis ketika komputer muncul, metode enkripsi klasik seperti substitusi dan transposisi menjadi mudah dipecahkan. Hal ini membuat para ilmuwan beralih ke algoritma berbasis matematika yang jauh lebih kompleks. Caesar cipher. Caesar cipher adalah teknik pergeseran huruf yang digunakan Julius Caesar. Metodenya sederhana dan mudah digunakan, tetapi memiliki kelemahan besar seperti ruang kunci kecil dan rentan analisis frekuensi. Meskipun lemah, Caesar cipher menjadi dasar berkembangnya kriptografi klasik. Substitusi dan transposisi. Manual phonetic cipher 26. Kemungkinan, tapi masih bisa diserang frekuensi. Polyphonetic cipher dianggap tak terpatahkan selama ratusan tahun. Transposition cipher mengacak posisi huruf bukan bentuk huruf, menjadi fondasi perkembangan cipher lebih kompleks. Jadi, substitusi mengganti huruf menjadi huruf lain, sementara transposisi mengubah posisi huruf. Walaupun lebih kuat dari Caesar, keduanya tetap bisa diserang dengan analisis frekuensi. Transisi ke kriptografi modern. Perkembangan komputer membuat cipher tradisional tidak lagi aman. Akhirnya, ilmuwan mengembangkan sistem keamanan berbasis masalah matematis sulit, bukan sekedar pola huruf. Teori bilangan menjadi inti dari sistem enkripsi kunci publik. Nah, karena metode klasik mudah ditembus komputer, kriptografi akhirnya beralih ke pendekatan berbasis teori bilangan. Tujuannya agar proses membalikkan enkripsi menjadi sangat sulit tanpa kunci. Kriptografi kunci publik, DeFi dan Hellman memperkenalkan konsep kunci publik pada tahun 1976. Konsep ini menyelesaikan masalah utama kriptografi klasik, yaitu distribusi kunci. Contohnya adalah RSA dan DeFi-Hellman. Konsep fungsi satu arah. Fungsi satu arah adalah fungsi yang mudah dihitung namun sangat sulit dibalik tanpa kunci privat. Contohnya adalah perpangkatan modular dan faktorisasi bilangan prima besar. Konsep ini menjadi dasar keamanan semua algoritma modern. Knapsack Crypto System. Knapsack adalah salah satu awal sistem kunci publik paling awal yang didasarkan pada subset Sum-Prable atau NP kompleks. Dengan urutan superenscription, deskripsi menjadi mudah bagi pemilik kunci. Namun, struktur ini disamarkan menggunakan operasi modular untuk menghasilkan kunci publik. Jadi, Knapsack Crypto System menggunakan subset Sum-Prable yang sangat sulit diselesaikan. Namun, meskipun awalnya dianggap aman, sistem ini berhasil dipatahkan oleh Adi Samir menggunakan algoritma LLL. Pada slide ini saya menjelaskan bahwa Knapsack menggunakan superenscription sequence sebagai kunci privat, kemudian disamarkan menggunakan operasi modular. Sayangnya penyamarannya masih bisa dibongkar, sehingga sistem ini tidak lagi digunakan. Jadi, inti Knapsack berdasarkan subset sum yang sangat sulit diselesaikan menggunakan superenscription sequence untuk trapdoor. Publik menggunakan Knapsack umum yang tampak acak. 1984, Adi Samir membuktikan Knapsack mudah diserang dengan LLL, maksudnya tidak lagi aman. Akar primitif. Akar primitif adalah generator dalam grup perkalian modulo bilangan prima. Konsep ini memungkinkan perpangkatan modular menjelajahi seluruh elemen grup sehingga hasilnya tampak acak. Akar primitif menjadi dasar sistem seperti Diffie-Hellman, L-Gamal, dan DSA. Jadi, akar primitif merupakan elemen yang dapat menghasilkan semua elemen
lain dalam aritmetika modular. Konsep ini menjadi dasar dalam algoritma seperti Diffie-Hellman, L-Gamal, dan DSA. Logaritma diskrit dan aplikasi masalah. Mencari A dari G pangkat A mod P itu sangat sulit. Dasar keamanan Diffie-Hellman digunakan dalam L-Gamal, encryption digunakan dalam pembuatan tanda tangan digital DSA. Jadi, masalah logaritma diskrit adalah salah satu masalah yang sangat sulit diselesaikan. Inilah alasan mengapa algoritma seperti Diffie-Hellman aman digunakan. Contoh sederhana pertukaran kunci DH. Pada slide ini saya menjelaskan bagaimana dua pihak bisa mendapatkan kunci yang sama tanpa pernah mengirimkannya secara langsung. Keamanan metode ini bergantung pada sulitnya logaritma diskrit. Dua pihak memilih bilangan prima P dan akar primitif G. Pihak A dan B memilih nilai privat masing-masing, kemudian saling bertukar hasil perpangkatan modular. Keduanya memperoleh kunci yang sama tanpa pernah mengirim kunci tersebut secara langsung. Keamanan bergantung pada sulitnya logaritma diskrit. Peran teori bilangan dalam kriptografi. Bilangan prima dasar RSA aritmetika modular digunakan hampir di semua algoritma. Akar primitif dasar DH dan L-Gamal. Fungsi Threshold Euler. Perhitungan RSA, struktur grup keacakan matematis. Jadi, teori bilangan sangat penting dalam kriptografi modern, mulai dari bilangan prima dalam RSA, aritmetika modular dalam DH, hingga akar primitif dalam enkripsi publik. Semua itu menunjukkan betapa kuatnya hubungan kriptografi dan matematika. Tantangan dan ancaman modern. Serangan cyber semakin canggih, termasuk phishing, MITM, ransomware, dan brute force berbasis GPU. Selain itu, komputer kuantum menjadi ancaman besar karena dapat memecahkan RSA dan DH dengan algoritma Shor. Ini memicu riset besar dalam post-quantum cryptography. Saat ini, kriptografi menghadapi ancaman dari serangan siber dan perkembangan komputer kuantum. Komputer kuantum dapat memecahkan RSA dan DH dalam waktu singkat. Karena itu, perlu dikembangkan kriptografi baru yang tahan terhadap serangan kuantum. Kesimpulan, kriptografi telah berevolusi dari teknik sederhana seperti Caesar cipher hingga sistem kunci publik yang kompleks. Teori bilangan menjadi fondasi utama keamanan digital, mulai dari eksponensiasi modular, bilangan prima, hingga logaritma diskrit. Tantangan masa depan, terutama munculnya komputer kuantum, menuntut pengembangan algoritma baru yang lebih kuat dan tahan terhadap serangan modern. Dari seluruh pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa teori bilangan memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan kriptografi modern. Sistem keamanan digital hari ini tidak akan berjalan tanpa konsep matematika seperti bilangan prima, aritmetika modular, akar primitif, dan logaritma diskrit. Demikianlah presentasi mengenai esai proyek UAS yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Penerapan Teori Bilangan dalam Perkembangan Kriptografi. Saya berharap penjelasan yang telah saya sampaikan dapat memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya teori bilangan dalam perkembangan algoritma kriptografi modern dan tantangan yang dihadapi di era teknologi saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Syamsuri yang telah membimbing selama perkuliahan, serta terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan presentasi ini. Akhir kata, banyak kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.